Bos, bos. Bos, Halo Sobat Alur Cerita, selamat datang di channel YouTube saya yang akan merangkum berbagai film. Video ini akan menjadi video pertama di channel YouTube saya. Film ini akan mengisahkan awal pertemuan Adit, Sopo, dan Jarwo. Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak alurnya. Pada pagi hari, di sebuah sekolah, terdapat siswa-siswi yang sedang menceritakan liburannya ke luar negeri. Adit hanya bisa mendengarkan cerita teman tersebut. Saat pulang sekolah, Adit dibully sebab ia tak pernah liburan ke luar negeri. Kelas. Kamu belum pernah ke luar negeri ya? Nanti juga aku liburan ke Jepang. Di samping itu, terlihat ayah Adit yang sedang merenung karena dia baru saja di PHK. Saat tiba di rumah, Adit menagih janji ayahnya yang akan mengajaknya liburan ke Jepang. Namun, karena tagihan listrik, belanja bulanan, bayar cicilan rumah, utang rokok di warung Maimuna, dan BPJS, sang ayah pun tidak jadi mengajak liburan ke Jepang, namun malah ke Jogja, dengan alasan kakek dan neneknya kangen dengan Adit. Mendengar jawaban itu, Adit pun kesal dengan ayahnya. Adit pengennya ke Jepang. Lalu, keesokan harinya, mereka pun berangkat ke Jogja, dan ternyata bunda sedang hamil 7 bulan. Mereka pun ke Yogyakarta menggunakan kereta. Saat di dalam kereta, Adit menginginkan nama adiknya Adelia. Namun ayahnya tak setuju dan menginginkan nama Asih. Dan Adit pun Namanya kayak lagi-lagi Adelia ya, Bun. ngambek. Bagus kan? Namanya AC. Bagus lah. Ayah. Adit tuh pengennya Adelia, bukan Asih. Tiba-tiba di tengah perjalanan, perut bunda mendadak sakit hebat. Bunda meminta sang ayah untuk mengambilkan biskuit di dalam koper. Namun sang ayah lupa. Lupa lagi. Siapa sangka gara-gara biskuit yang ketinggalan ini akan menjadi malapetaka. Saat sampai di Cirebon, Adit pun berinisiatif untuk membelikan biskuit bunda. Karena tidak ada kembalian, Ibu Sri harus mencarikan kembalian dahulu. Saat kereta akan melanjutkan perjalanan, ayah mengira Adit sedang berada di toilet yang sangat bau. Karena capek, ayah dan bunda malah molor. Saat Adit sudah mendapatkan kembalian, Adit pun bergegas kembali ke kereta. Namun kasihan, Adit malah ketinggalan kereta. Adit pun meratapi nasibnya yang malang. Hingga datang Sopo, lantas Adit meminta agar diantarkan ke Jogja. Ayah sama bunda di Jogja, Om. Minta tolong dong, Om. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Jarwo yang diusir dari kereta karena Jarwo tak membeli tiket. Saat Adit bertemu dengan Jarwo, ia meminta diantarkan ke Jogja dengan imbalan akan diberikan cuan. Ke Jogja tuh. Tak antar sekarang ya. Gimana? Singkat cerita, mereka menumpang ke Yogyakarta dengan menaiki mobil pickup. Saat di mobil, mereka bertiga saling berkenalan. Sampean Sopo. Di sini, Jarwo menyampaikan aspirasinya kepada Sopo bahwa Jarwo hanya ingin mendapatkan imbalan yang akan dibagikan dengan Sopo. Saling menguntungnya gitu loh. Oke, paham? Oh, iya bos. Bagus. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ban mobil mereka meledos. Namun ternyata karena tersebut mengira bahwa Jarwo akan ke Brebes, bukan ke Yogyakarta. Walah, temen tuli toh. Mau tak mau, mereka pun harus berjalan kaki. Tentu, mereka pun kelelahan. Lantas Jarwo menyuruh Sopo untuk beristirahat dulu di rumah simboknya. Awalnya, Sopo menolak.
Setelah diajak Adit, akhirnya Sopo pun mau. Sekarang pengen banget ketemu Bunda. Pasti sekarang bundanya Bang Sopo kangen banget sama Bang Sopo. Katanya mau ke tempat Simbo. Ayo, lewat sini. Nah gitu Sopo. Bukan dari tadi, sekarang udah tambah lapar loh. Saat terbangun dari tidurnya, Bunda menyadari bahwa Adit hilang. Sontak hal itu membuat ayah dan Bunda pusing 7 keliling. Ya Allah, Adit. Adit. Oh ya Allah ya Allah. Adit. Kembali ke Adit, Sopo, dan Jarwo. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di rumah Simbo dan beristirahat. Oh, Simbo. Sopo, jadolele, Sopo. Sopo. Sopo menceritakan kepada Simbonya bahwa ia ingin mengantar Adit dan bertemu Pak Sultan di Jogja. Sekalian ketemu sama Pak Sultan. Pak Sultan? Malam harinya, Adit sangat sedih dan kangen. Begitu juga dengan Bunda. Lindungi anakku, ya Allah. Ayah pun mencari Adit, namun tak ketemu. Sampai jam 1 tadi, Adit belum ketemu, Pak. Kamu tuh Sur. Anak satu aja kamu ndak bisa jaga. Apalagi nanti kalau 2. Pedor sih kamu. Oke. Keesokan harinya, Jarwo melihat kereta yang akan berangkat. Ia berniat menumpang ke kereta tersebut. Namun, biar sampai ke Jogjanya biar cepet. Adit dan Sopo malah membantu pengendara Vespa yang terjebak. Alhasil, mereka ketinggalan kereta. Suwunnya Mas Bro. Jarwo pun marah dan kesal kepada Adit dan Sopo. Saat ada truk yang mau lewat, Jarwo nekat tidur di tengah jalan agar dapat menghentikan dan menebeng truk tersebut. Jarwo bersikeras ia ingin menebeng ke Yogyakarta. Namun, sang sopir terus berusaha menjelaskan isi truk tersebut bermuatan sapi. Namun Jarwo tak mendengarkannya. Nanya tak kerak loh kamu. Paham. Gitu. Naas, Adit dan Sopo berada di dalam bak truk tersebut. Saat di tengah perjalanan, truk dihentikan oleh razia. Jarwo pun langsung hibrid bersama Adit dan Sopo. Turun. Polisi, tangkap itu orangnya, Pak. Saat sedang kabur, mereka pun menemukan sepeda. Langsung saja, Adit, Sopo, dan Jarwo menaiki sepeda tersebut. Namun naas, mereka malah nyangsang di pohon dan sepeda mereka rusak. Mereka dengan sekuat tenaga bertahan di pohon tersebut. Namun takdir berkata lain, mereka pun terjatuh. Ya, mereka terjatuh di tempat yang cetek. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tak sengaja mereka menemukan sebuah bus yang akan berangkat. Terima kasih. Ayo, Sopo. Mereka pun langsung menebeng tanpa bertanya dulu tujuan mana bus itu akan berangkat. Mereka malah turu ngorok. Saat terbangun, Adit pun langsung masuk angin. Betapa bahagianya mereka karena ternyata bus tersebut membawa mereka ke Dieng, yaitu tempat yang sangat dingin. Mereka pun berjalan kaki lagi. Adit, kamu gak apa-apa kan? Tiba-tiba di tengah perjalanan, Sopo menyalahkan Jarwo karena kebanyakan dosa. Jarwo pun menyalahkan Sopo karena ia juga ingin mendapatkan imbalan. Lawang kamu juga mau toh duit dari hasil ngantar anak hilang ini? Di tengah perkalian adu congor itu, Adit pun kabur. Yang lagi terserah. Oh, Aku Sopo. oh, Juga udah tahu, bos, kamu ngomong Adit seenaknya ya, aja. bos.
Adit. Karena ia tak tahu arah mau dibawa kemana, ia malah terperosok ke lubang. Adit mencoba untuk keluar dari lubang tersebut, namun ia tak bisa. Akhirnya, Sopo dan Jarwo mencari Adit ke sana kemari dan akhirnya ketemu dan berhasil menyelamatkan Adit. Iya Bang Jarwo. Ayo bos, cepet bos. Pada malam harinya, mereka beristirahat di sebuah gubuk kecil dan mereka pun tertidur. Di pagi hari, Bunda merasa ingin melahirkan. Lantas, sang ayah langsung mengajak Bunda liburan ke Jepang. Ya ke rumah sakit dong. Kembali ke Adit, Sopo, dan Jarwo. Di pagi hari, Adit terkena demam. Sopo pun usul agar Adit dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi Jarwo yakin karena Adit kuat dan perjalanan tinggal sedikit lagi. Buat ketemu sama anaknya. Aku yakin Sopo, Adit pasti kuat. Saat hampir menyerah, tiba-tiba datang sekumpulan geng motor Vespa. Ternyata, salah satu dari geng tersebut adalah orang yang pernah Adit dan Sopo tolong. Mereka pun bersedia untuk mengantarkan Adit, Sopo, dan Jarwo ke Jogja. Saat sampai di rumah sakit yang ada di Jogja, Sopo dan Jarwo langsung mengantar Adit ke ruang UGD. Secara kebetulan, ia bertemu Bunda yang akan melahirkan. Saat malam hari tiba, ayah mendapat tawaran untuk bergabung di perusahaan temannya, namun ayah tak mau sebelum Adit ketemu. Lalu, ayah tak sengaja mendengarkan obrolan suster dengan Sopo dan Jarwo tentang Adit. Anak Adit ya? Iya, saya suster. Ayah pun langsung bertanya kepada Sopo dan Jarwo. Mereka pun langsung bergegas ke ruang UGD. Anak yang namanya Adit. Aditnya ada di, Pak, ada di ruang UGD tadi. Ayo, sini, tanter. Adit yang sudah siungan malah berjalan-jalan di rumah sakit. Ayah, Bunda. Ayah, serta Sopo dan Jarwo yang sudah sampai di UGD dibuat terkejut karena Adit hilang. Ternyata, Adit sedang berada di tempat anak bayi yang baru saja dilahirkan. Ia pun melihat nama bayi yang bernama Adelia. Nama Adelia adalah nama adik yang diinginkan Adit. Tiba-tiba, dari belakang muncul Bunda, dan mereka pun langsung melepas kerinduan. Tak berselang lama, sang ayah pun muncul dan lanjut berpelukan. Ya Allah, Di. Ayah. Ya Allah. Maafin ayah. Setelah berpelukan, sang ayah menjelaskan bahwa ia baru saja di PHK. Namun, Bunda sudah tahu karena ayah selalu pelupa alias teledor. Tiketnya ketinggalan. Tuh kan. Akhirnya, ayah pun setuju dan bergabung di perusahaan temannya tersebut dan tugas pertamanya adalah ke Jepang. Tugas kamu yang pertama, kamu dan keluarga akan ke Jepang. Film pun ditutup dengan Adit menceritakan liburan ke sasarnya Jogja dan film pun namanya berakhir. Adelia. Seru kan? Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan sampai lupa membawa biskuit karena dapat menyebabkan Anda ketinggalan kereta. Sekian, saya pamit undur diri.